Dan patokannya terkait dengan mengatur napas pada saat membaca ini, ya tidak diperbolehkan untuk mengambil napas di tengah-tengah bacaan kita. Ya. Sang Surya lambang kami, memancarkan syiar Islami. Kita baca. Sudah ada kelihatan? Sudah ada di layar Bapak Ibu? Oke, siap. Ya baik, kita akan baca ayat 1 sampai 8 lagi ya. Jadi kita ulang-ulang. Insyaallah bacaan kita khususnya di surat Al-Fajr ini kita sama-sama perhatikan untuk kesesuaian dengan cara membacanya. Gitu ya, minimal dari apa yang kita baca setiap huruf Allah menyediakan 10 kebaikan dan itulah pahala yang banyak yang insya Allah kita dapat salah satunya dengan kita membaca Al-Quran ini, begitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr والفجر walayalin ashr وليال عشر wasyaf'i wal watr والشفع والوتر wal laili idza yasr والليل إذا يسر hal fi dzalika qasamul lidhi hijr هل في ذلك قسم لذي حجر alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Ya baik Bapak Ibu, tidak selalu ya Ramadan saatnya kita kondisi saum itu semangat kita untuk membaca ya terlihat dari suara itu apa namanya leles atau lemes gitu ya. Jadi bersemangat untuk kita membaca eh, keluarkan begitu ya suara terbaik Bapak Ibu supaya lebih jelas pada saatnya apa yang diucapkan dari bacaan-bacaan Al-Quran ini begitu ya. Nah, insya Allah begitu ya. Jadi perang Badar saja di bulan Ramadan, perang saja lagi saum gitu ya. Nah, ini ngaji, ya insya Allah kuat lah begitu ya.
Jadi tidak terlalu mencirikan bahwa sedang saum diirit-irit gitu ya. Jadi untuk memulai membaca Al-Quran, Bapak Ibu, juga diperhatikan kaitan dengan mengatur napas kita, gitu ya. Jadi dibiasakan, dibiasakan ya memulai bacaan itu dengan kita ya menarik napas, gitu ya, supaya oksigen kita cukup untuk ya sekian banyak yang akan kita baca, gitu ya. Dan patokannya terkait dengan mengatur napas pada saat membaca ini ya tidak diperbolehkan untuk mengambil napas di tengah-tengah bacaan kita. Gitu ya, artinya kalau napas kita hanya cukup misalkan sampai kalimat tertentu pada saat kita membaca Al-Quran, ya berhenti saja di situ, gitu ya. Tetapi patokannya ya memang harus sama-sama kita biasakan atau lebih jauh kita harus paham minimal arti dari satu kalimat itu, gitu ya. Jadi tidak memotong, berhenti di kalimat yang belum sempurna kalimat itu diucapkan, gitu ya, seperti itu. Ya, contoh misalkan begitu ya. Misalkan kalau ayat 1 sampai 4 insya Allah satu napas bisa lah ya. Nah, contoh misalkan ayat kelima misalkan begitu ya. Ya, karena saum napasnya napasnya pendek misalkan begitu ya. Tidak menarik napas dulu di awal misalkan hal fi dzalika qasa misalkan ya. Nah, itu juga keliru begitu ya. Misalkan napas kita hanya sampai kosa. Jadi kalau misalkan ternyata kuatnya sampai baris kalimat ini, ya mungkin bacanya hal fi dzalika qasam, mungkin begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak kosamun ya, tapi kosam. Nah, ya. Jadi yang dibaca di akhir bacaan pada saat diwakopkan atau adanya wakop itu hanya tanwin patah dan mad, begitu ya. Jadi misalkan hal fi dzalika qasamul lidhi. Nah, itu boleh. Ya, karena ada mad di akhir bacaan kita. Gitu ya. Jadi memang haru gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong saja begitu ya. Misalkan kita haru misalkan ya haru apa haru misalkan ya. Harusnya kan harus misalkan gitu ya. Misalkan padahal niatnya misalkan tapi misal mungkin sudah kalau yang Indonesia mungkin ngerti maksudnya ke situ gitu ya. Tapi secara aturan ya seperti itu. Gitu ya. Jadi aturan memberhentikan bacaan pun pada saat kita membaca Al-Qur'an memang ada juga ada aturan tersendiri gitu ya. Jadi kalau intinya kalau berhenti itu dimungkinkan ada huruf terakhir yang dimatikan atau ada harokat yang ditiadakan gitu ya. Kalau harokat yang ditiadakan biasanya tanwin patah. Artinya ada harokat tanwinnya yang ditiadakan satu yang asalnya tanwin patah menjadi patah saja. Itu ya. Nah, kalau selain itu patah, kasroh, domah di akhir bacaannya atau tanwin domah, tanwin kasroh, maka semua dimatikan. Gitu ya, seperti ini. Jadi hijr, begitu ya, tidak hijri, tapi hijr. Jadi tetap dimatikan. Bi'ad, nah, dimatikan dalnya. Jadi tidak bi'adi, misalkan tidak gitu ya, karena tanwin kasro. Jadi yang dibaca
pada saat di akhir bacaan untuk tanwin hanya tanwin patah. Itu pun ada pengecualian pada huruf tak marbutoh, begitu. Nanti mungkin kita akan ketemu. Nah, kalau itu tetap dimatikan, gitu ya seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi mengingatkan kembali mengenai aturan-aturan terkait dengan eh, apa mengatur napas. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai alam tara kaifa fa'ala rabbuka misalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan cukupnya sampai sini ya alam tara kaifa fa'al masalah begitu ya. Tapi insya Allah lah begitu ya. Sependek-pendeknya napas kita, saya pikir kalau hanya sebatas sampai sini mungkin kuat lah begitu ya. Kuat. Insya Allah ya. Artinya kecuali satu ayatnya misalkan 2 baris atau 3 baris, ya otomatis harus dipotong-potong begitu ya. Kecuali yang napasnya memang kuat ya, enggak saja. Tapi berikut juga harus diperhatikan ada tanda-tanda wakaf pada saatnya kita berhenti. Nah, gitu ya. Tapi secara aturan, kalau tanda wakaf itu ada di akhir ayat, maka tanda wakaf apapun boleh berhenti. Tapi secara arti dan makna, jangan dulu menyimpulkan sampai situ. Gitu ya. Ya, seperti ini wal fajr. Kan lam alif gitu ya. Secara kebolehan baca boleh berhenti di sini. Jadi tidak diulang dari wal fajri walaya misalkan boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dilanjut boleh wal fajri walayalin ash atau misalkan saya tiga tiga apa 3 ayat mau sekaligus misalkan wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Nah, seperti itu ya. Jadi mewasalkan atau melanjutkan ayat ayat satu dengan ayat yang lain pun harus diperhatikan. Ya, seperti ini misalkan ayat kedua dengan ayat yang ketiga. Di akhir ayat kedua ada tanwin kasroh. Di awal ayat ketiga ada wawu. Begitu ya. Nah, tanwin bertemu wawu itu jadi idgham. Nah, ya di mushaf di sini sudah difasilitasi nih. Kalau lanjut atau diwasalkan, oh berarti jadi idgham gitu ya ke sini. Kalau idgham berarti ada yang ditahan, ada yang di atau tidak. Nah, kalau bertemu ya nun mim wawu tanwin atau nun matinya maka ditahan. Seperti ini ya. Walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Nah, misalkan saya kuat sampai 4 misalkan ya silakan saja begitu ya. Tapi tetap kalau misalkan saya kuat sampai 4 tapi aturan tajwid panjang pendek ditahan dan tidaknya pun harus dipastikan dipakai begitu ya. Jadi jangan sampai 1 sampai 4 tapi tajwid untuk memanjangkannya dilabrak misalkan begitu ya. Misalnya ini wal fajri walayalin asri wasyafi wal watri walaili idayas misalnya ya. Keliru begitu ya. Jadi tetap wal fajri walayalin ashri wasyafi wal watri walaili idayas. Ah gitu ya. Jadi kalaupun misalkan mau 4 ayat ini karena pendek-pendek disatukan, nah aturannya pun berlaku untuk memperhatikan tajwidnya, gitu ya. Itu Bapak Ibu, insya Allah sudah pada paham begitu ya, mengingatkan kembali saja karena kadang-kadang terkait dengan ilmu ini ada yang tahu ilmu mengamal kan kalian berbeda ya. Nah, yang ditakutkan itu memang kita sudah tahu, tetapi apa yang kita amalkan tidak sesuai dengan pengetahuan kita. Tahu sih cara tajwid itu tahu, tapi pada saat baca, asal baca we misalnya ya. Itu justru
menjadi apa ya? Pemberat untuk dosa kita gitu ya. Artinya kalau misalkan tidak tahu atau belum tahu ya, tidak tahu atau belum tahu kemudian kita salah, nah itu ada dosa kalau kita tidak mau belajar. Tapi tidak dosa kalau memang asli memang tidak tahu atau belum tahu gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah ada usaha untuk mau belajar, itu berarti ya ada proses di situ gitu ya. Baik Bapak Ibu, silahkan siapa yang mau baca? Maaf Pak Haji mau nyoba. Ya, silahkan. Baru nyampe maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fajr. Ya, lamnya tidak mantu ya. Yang mantu jimnya ya. Wal fajr. Wal fajr. Oke, Oh, coba. wal fajr. Oke. Wal walaya ish walaya il ash Lin. Walayalin. walayalin ash Oke, ash. ash Ya, wash wasyaf'i walau wat oke. walaili idza yash. Oke, ya seperti itu ya. Jadi Nuh eh, tadi. ya apa aja. Jadi kalau kita proses belajar ya mungkin boleh-boleh saja begitu ya. Artinya misalkan apa ya? Bukan diputus ya, tapi misalkan wal fajr misalkan gitu ya. Walaya lin asyr. Misalkan begitu ya. Artinya kalau proses nggak masalah begitu, tapi nanti akan berlanjut misalkan asalnya seperti itu menjadi normal misalkan karena kita sudah paham nih oh ini dipanjangkan ini dibaca jelas karena idhar misalkan ya jadi asalnya misalkan bisa jadi gini walaya lin ash tapi kalau sudah terbiasa misalkan walayalin ash cuman yang tidak boleh adalah ada bacaan tertentu yang tidak dipanjangkan tapi karena mikir apa yang akan dibaca berikutnya jadi panjang atau yang harusnya 2 harokat tapi karena berpikir apa yang akan dibaca berikutnya menjadi lebih panjang misalnya gini wala ya lin misalnya nah, la-nya harusnya kalau mau mau apa namanya dipotong-potong misalkan gitu ya jadi wala ya itu misalkan ini juga bisa jadi nih walaya nah kita mikir nih ini dibacanya link atau apa nih nah karena ini kita sudah tahu 2 harokat ya berhentikan saja dulu walaya lin asyr gitu ya jadi seperti itu ya atau misalkan ini tuh lin nah ini ada sya ini bacanya as atau as atau apa nih misalkan lin ya tetap jadi idhar misalnya gini walayalin asyr jangan sampai walayalin asyr itu keliru begitu ya jadi caranya seperti itu kita berprosesnya seperti itu Bapak Ibu ya jadi aturannya seperti itu nah insya Allah ya namanya juga berproses untuk pengetahuan apa masing-masing kita ya termasuk saya sendiri terus berproses begitu ya jadi kalau yang sudah terbiasa sudah paham nah insya Allah sudah bisa lancar gitu ya baik satu lagi ada Boleh aku, Pak. oh ya siap enggak Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasladi hijrin. kurang kedengaran suaranya kerasin lagi di pasien ini Sebentar, Pak. oh iya sih Bismillahirrahmanirrahim. oke
Hal fi dzalika Alfi. Nah, ini merah ya. Yang dimerahkan berarti dipanjangkan. Oke, boleh? hal fi dzalika qasamul ladzi Lidhi. Jadi kalau ada tasdid, ini tasdid ya. Harokatnya ada di bawahnya, itu meskipun posisinya ada di atas hurufnya, itu tetap dibacanya kasroh atau i gitu ya. Jadi ini bukan ladhi tapi lidhi. Ya, boleh silakan diulang. hal fi dzalika qasmul lidzi Hijr. hijri. Oke, kalaupun mau ya belum bisa untuk dua mati sekaligus, maka ri-nya tidak panjang. Jadi ri-nya cukup dibaca sepertiganya. Nah, gitu. Misalkan hijri gitu ya. Jadi ri-nya hanya kedengaran sendiri gitu ya. Nah, tapi baiknya proses misalkan jadi hijr. Jadi tetap ro-nya itu mati gitu ya. Tapi kalau untuk proses belajar misalkan gimana nih hijr misalkan kan nggak gitu juga begitu ya, tapi hijr. Nah, ri-nya dibacanya sepertiga saja gitu ya, cukup terdengar sendiri ya. Jadi tidak hijri misalkan. Kalau ri itu jadi dua harokat gitu ya. Nggak apa-apa, boleh diulang ayat yang barusan dibaca. Hal fi dzalika qasmul lidzi Hijr. hal Oh, fi dzalika qasmul lidzi. ya hijr. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi terus belajar ya. Kita sama-sama Pak Asep ya. Baik, Pak. Iya. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Maaf nih sudah agak lebih ya 18 ya. Insya Allah ada waktu di pertemuan berikutnya ya. Jadi terus sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Saya sih inginnya sama-sama bersemangat begitu ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan bacaan kita untuk menyesuaikan dengan kaidah tajwidnya. Gitu ya. Insya Allah lah begitu ya. Dan mohon juga koreksinya sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau ada kekeliruan apa yang saya sampaikan, ya sama-sama proses belajar ya. Kita akhiri dengan kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma az'al awwala hadan nahari salahan wa awsatuhu najahan wa akhiruhu falahan ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta safi la sifa illa sifauka sifa alla yughadiru saqama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, demikian tilawah kita di pagi ini. Insyaallah aktivitas kita dengan bacaan Al-Quran yang kita baca diberikan kemudahan